ada suku Arab yang telah binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Samud dan lain-lain. Kemudian juga kita sudah membicarakan bahawa ada bangsa Arab yang memang pada mulanya menghuni negeri Arab dari Qahtan, dan kemudian inilah yang kemudian berikutnya bertemu dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan nanti Arab Musta'aribah. Sekarang kita lanjutkan kajian itu. Setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail dengan ibu beliau Hajar. Kita tahu Hajar adalah wanita yang berasal dari Mesir. Diantarkan oleh Nabi Ibrahim ke lembah yang tidak bertuan. Lembah yang tidak bertuan dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan tidak ada air yang hendak bisa dijadikan sebagai makanan. Di mana kita temukan itu? Di dalam kitab sirah kita temukan itu. Dan Al-Quranul Karim juga menceritakan perkara tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim, ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nukilkan doa Nabi Allah, ceritakan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika telah mengantarkan keluarganya. Rabbana, lihat, Rabbana askantu, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Jadi informasi yang kita dapat dari berbagai sumber yang dinukilkan oleh para ulama, dari berbagai cerita, masuk berbagai catatan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan istri dan putranya ke lembah Bakkah atau Makkah hari ini, itu terkonfirmasi melalui berbagai berita yang ditemukan oleh para ahli sejarah. Dan berita itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quranul Karim. Kita temukan itu di dalam surah Ibrahim ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah setelah ia menempatkan keluarganya di lembah yang kita kenal dengan lembah Makkah hari ini atau kota Makkah. Apa isi doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan
di antara keluargaku. Ini menunjukkan tidak semua keluarga Ibrahim dibawa kota Makkah. Sebahagian dari keluarganya, karena kita tahu Nabi Ibrahim populer, yang biasa kita kenal, memiliki 2 istri, walaupun dalam catatan kitab tafsir ada istrinya satu lagi, disebut dengan Qanturah atau Qaturah. Nah, banyak orang meneliti, mengkaji hari ini, mencoba untuk mencari tahu ini Qanturah ini siapa. Banyak yang mengkait-kaitkan Qanturah ini adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim dan berasal dari tanah Melayu. Ada yang berkata demikian. Jadi kalau betul adanya, berarti orang Melayu ini keturunan Nabi juga ini. Qanturah namanya. Orang ini punya anak keturunan juga. Bisa jadi itu pula lah yang menyebar hari ini ke bumi Nusantara ini. Nah, kita karena kaitan kita dengan sirah nabawiyah, kita tidak bicara Qanturah lah. Bicara tentang keturunan Nabi Ibrahim. Sebahagian dari keluarganya dia tempatkan di lembah ghairi dhi zara'. Maknanya lembah yang tidak ada tumbuhan. Ada yang mengatakan lembah yang tidak layak ditanami. Ghairi dhi zara' maknanya tidak ada tumbuhan yang hidup dan tidak siap untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Tapi di mana ditempatkan inda baitikal muharram? Pertanyaannya, ini Ibrahim berdoa kapan ini? Kalau awal kedatangan, kenapa dikatakan inda baitikal muharram? Kalau awal kedatangannya. Karena kalau orang yang berpendapat bahwa Baitullah atau Ka'bah itu dibangun setelah Nabi Ibrahim dengan membangunnya setelah Nabi Ismail alaihissalam dewasa, tentu ketika menempatkan Hajar dan Ismail di sana, Baitullah belum ada. Tapi ayat ini menjadi alasan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Ka'bah itu tidak dibangun pertama sekali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah. Kemungkinan kedua, memang di awal menempatkan istri dan anaknya di sana, dan di sana memang tempat berdirinya rumah Allah pertama, yang bisa jadi waktu itu telah runtuh. Dan Nabi Ibrahim sebagai Nabi mengetahuinya tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di sanalah Baitullah. Pendapat yang kedua ini ada kemungkinan. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memilih lembah itu? Kenapa tepat persis di lembah Makkah itu? Yang dikatakan oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Pendapat yang kedua ini juga ditopang oleh berbagai kemungkinan. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa rumah ibadah pertama untuk umat manusia dahulu dibangun di mana? Di Makkah itu. Karena itu ke sana diantarkan. Nah, jadi ada kemungkinan pendapat kedua ini benar adanya, walaupun pada waktu itu Ka'bah tidak berdiri utuh atau tidak lagi ada, disebabkan karena ditinggalkan oleh umat manusia. Terus berarti bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Orang yang
pendapat bahawa Nabi Ibrahim bukan awal yang membangun Kaabah, mereka akan memahami ayat itu secara harfiahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Nabi Ibrahim membangun pada awalnya, tetapi mengangkat tiang-tiangnya. Jadi kalau wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, tatkala Ibrahim mengangkat tiang-tiang, wa isminal bait wa Ismail, dan Ismail, berarti artian dari ayat itu Nabi Ibrahim adalah merenovasi ulang atau membangun kembali. Punya Ka'bah itu telah dibangun. Nah, di sini kalau kita baca kitab lain karangan Muhibbut Tabari Syafi'i, judul kitabnya Al-Qira Liqasidi Ummil Qura, diceritakan dan juga itu ada di dalam berbagai kitab tentang tarikh Makkah dan lain-lain, ada pendapat yang bersandar kepada riwayat bahwa awal yang membangun Ka'bah itu ada beberapa versi. Versi pertama, Ibrahim yang membangun awal. Versi kedua, Ibrahim hanya mengangkat tiangnya setelah runtuh. Yang membangun pertama adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang kedua Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan malaikat sebelum turunnya Adam alaihissalam. Nah, berbagai kemungkinan itu ada. Tapi yang jelas, dari doa ini kita bisa fahami bahawa tidak seluruh keluarga Nabi Ibrahim dihantarkan ke lembah itu. Hanya sebagian dari keluarga. Nah, peristiwa pengantaran atau penempatan keluarga Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah itu jelas tidak bisa kita tolak apa yang telah tertulis dalam catatan buku sejarah bahwa yang diantarkan ke Makkah itu adalah Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Karena ini ada kaitannya nanti dengan kisah penyembelihan. Karena orang-orang non-muslim dari kalangan Nasrani dan Yahudi ada yang berpendapat bahwa yang disembelih az-zabih itu bukanlah Ismail tetapi Ishak. Tapi kalau kita telusuri kitab-kitab mereka sendiri, itu tidak memiliki alasan yang kuat. Jadi yang disembelih, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi Ibrahim, ya araka fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, wa anni azbahuk, aku menyembelih. Oh, siapa itu? Ismail alaihissalam. Nah, berarti kedatangan Ismail dengan Hajar jelas adalah penghuni pertama dari lembah. Tidak ada siapapun di sana. Nah, karena itulah makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa yang pertama agar mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah modal utama dimanapun kita tinggal. Kita mau asing di tengah orang, kita mau sendiri dimanapun, hendaklah yang kita perkokoh dahulu apa? Hubungan dengan. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Karena itu perhatikan doa Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus salah. Ini dalam rangka apa? Memperkuat hubungan dengan Allah. Kemudian dengan manusia bagaimana? Didoakan oleh Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan minan nas, jadikan nurani manusia atau hati yang paling dalam, pemikiran manusia ketika mereka melihat tempat itu cenderung kepada orang yang tinggal di sana. Artinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar orang lain ingin untuk berada di tempat itu, supaya ada teman dari keluarganya. Ini menunjukkan apa? Bahwa suatu kehidupan itu baru bisa berjalan
dengan baik kalau manusia itu memiliki dua hubungan yang kuat. Yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu liyuqimus shalah. Ini modal. Kalau yang pertama ini hilang, walaupun hidup di tengah orang ramai, semua orang senang kepada kita, tetapi salat yang tidak dilakukan, itu orang yang sepi, tempat yang ramai namanya. Kenapa? Tidak ada artinya sebenarnya di muka bumi. Orang yang menjadi makhluk, jelas-jelas dia makhluk Allah, tetapi tidak kenal dengan Khalik. Tetapi kalau keduanya ada, hubungan dengan Allah kokoh, masyarakat yang ada di sekitar kita menyukai dan mencintai kita, itulah sempurna. Tetapi kalau mesti memilih, mana yang harus dipilih? Biarlah lengang, asal hubungan dengan Allah kokoh. Daripada ramai, tapi hubungan dengan Allah terputus. Nah, kira-kira faham tak Bapak dan Ibu-Ibu maksud kecil bodoh? Ini kok banyak orang nak berami-rami tapi lupa je Tuhan. Saya tahu. Dia lah orang tanah lapang, basi ambuang, basi joget. Ami. Kaki saya tak ada tempat berpijak. Tapi, dia punya hubungan tidak menyambung. Mana lebih rancak? Di tengah nan rami tidak terhubung dengan Allah, walaupun banyak orang di sekitar awak, atau di tempat nan langang nan tak banyak ko, awak nyambung je Allah. Kalau mesti memilih, ialah di tempat nan langang, tapi hubungan dengan Allah tetap tersambung. Daripada di tempat nan rami, dengan Allah terputus. Nah, itu pegang benar tu dalam hidup acok bersua model itu. Keluar dari rumah malam hari, dia ke pergi mengkaji, ke musaji, dia pergi konser ke tanah lapang. Kira-kira mana ke dipilih? Kalau urusan langangnya, ambo yakin lebih langang tu dan disaji. Kalau urusan raminya, kami orang konser tanah. Tapi di dalam konser itu lain menyambung je Allah hubungan orang. Mendurhaka kepada Allah. Di tempat na langgang kau indak banyak bana kawan. Tapi dengan Allah. Saya faham Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kalau ada di jalan dia tu ndak tahu pula.